Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sehat untuk kita semua. Apa kabar encik-encik, tuan-tuan dan puan-puan dimanapun Anda berada? Kembali kami hadir dalam acara Sebai, Sembang bersama Universitas Riau. Bersama saya Rasif. Kali ini kita ditemani oleh tamu yang luar biasa, di mana beliau pernah menjadi Koordinator Pusat Pengembangan Karir dan Kewirausahaan LPPMP Universitas Riau dari tahun 2020 hingga sekarang. Kemudian beliau juga menjadi Ketua Program UMK, Aksi Pemuda Wirausaha Merdeka, juga sampai sekarang. Dan sekarang beliau juga menjadi Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Ini dia, kita sapa Dr. Hajah Alfi Purwanti Alwi SEMM. Apa kabar Ibu? Alhamdulillah baik. Luar biasa, terima kasih Ibu Alfi selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis hadir bersama kami, menemani kami dalam acara Sebai. Okay. Ya, berharap tentunya kami dan mungkin pemirsa dimanapun Anda berada, hal-hal yang kekinian, yang terbaru, informasi-informasi yang kekinian terkait dengan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Ibu. Baik. Ya, baik Ibu Alfi selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis, tentunya Ibu sudah mempunyai rancangan pekerjaan di Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Boleh mungkin Ibu ceritakan sedikit terkait dengan tugas pokok dan fungsi Ibu selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Silakan Ibu. Baik, terima kasih. Tapi sebelumnya saya klarifikasi sedikit boleh ya? Siap. Kalau P2K2 sudah berakhir sebelum dekan. Oh iya. Karena harus digantikan. Kemudian UMK itu saya jadi ketuanya di UMK 1 tahun 2022 dengan 1.001 mahasiswa dan 35 perguruan tinggi di seluruh Indonesia yang menjadi peserta kita yang didanai oleh Kementerian Pendidikan. Luar biasa. Iya. Nah, setelah itu saya jadi dekan karena dipercayakan oleh semua bagian kita untuk bisa mengarmadai Fakultas Ekonomi dan Bisnis, dan itu sekarang tahun kedua. Ya. Alhamdulillah. Nah, kalau sebagai dekan kita kan bisa melihat bahwa apa yang menjadi tugas pokok dekan itu adalah mengelola pendidikan. Kalau kita kan pendidikan akademik namanya. Walaupun di Fakultas Ekonomi dan Bisnis itu ada juga vokasi. Yaitu ada D3 akuntansi dan D3 pajak, tapi masih di bawah Dikti. Dan itu juga punya profesi kita. Ada satu program profesi akuntan atau PPAK yang masuk dalam satu rumpun ilmu. Nah, karena kita satu rumpun ilmu, 3 jenjang itu sampai ke S2 dan S3 pun ada di Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Jadi untuk pendidikan kita mulai dari D3 PPAK, D3 S1 PPAK, kemudian S2 dan program doktor manajemen. Nah, sebagai dekan saya mempunyai tanggung jawab. Yang pertama itu kita harus melakukan atau melaksanakan dan mengembangkan pendidikan di lingkungan fakultas. Itu yang pertama. Yang kedua itu tentu saja tridharma penelitian, pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, kemudian pengabdian masyarakat, pelaksanaan kegiatan sivitas akademika, termasuk nanti mungkin alumni ya di situ. Kemudian pelaksanaan urusan tata usaha. Jadi secara administrasi itu di bawah tanggung jawab dekan. Itu lebih kurang kalau untuk voksi kita bicarakan, Mas. Iya. Baik, terima kasih Ibu. Nah, sejak Ibu dilantik menjadi Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis, kira-kira capaian kinerja Ibu selaku dekan apa saja yang mungkin sudah Ibu lakukan? Kalau capaian kinerja kita secara akumulatif sebenarnya menyumbang capaian kinerja Universitas Riau. Saat ini juga Fakultas Ekonomi cukup baik performanya, walaupun mungkin saya nggak hafal angka-angkanya ya. Tapi dalam hal ini terutama dalam capaian pelaksanaan pendidikan itu sendiri kita menjalankan sesuai dengan tupoksi kita. Beberapa yang menjadi PR kita ke depannya memang masih ada ya, termasuk waktu studinya itu salah satu yang sekarang kita sangat asistensi. Capaian lainnya sebenarnya cukup banyak kalau kita lihat ya, tapi seperti di bidang pendidikan, pengajaran, pengabdian masyarakat maupun penelitian,
Termasuk tahun ini 2024. Kita sudah memulai sejak 2023 kemarin untuk internasionalisasi dalam program berkelanjutan. Jadi kita melakukan banyak kerjasama sebenarnya, terutama pada negara-negara yang berdekatan sama kita. Itu dalam arti kata kita baru mencoba memulai bagaimana caranya kita untuk melakukan masif gitu, sehingga semua siswa akademika itu sudah merasa nyaman untuk berorientasi internasional. Jadi ada riset internasional ya, collaboration internasional yang tahun ini kita lakukan untuk 3 judul, untuk 3 program jurusan yang ada di Fakultas Ekonomi. Dan hari ini pun kita kedatangan associate professor dari Universitas Sains Malaysia yang selama lebih kurang 3 hari itu melakukan berbagai aktivitas di sini. Jadi itu di bidang pengabdian, penelitian dan sebagainya. Seni juga jalan di sana. Termasuk IMTEK, seperti kita mengapresiasi banyak sekali kegiatan seperti MTQ mahasiswa Seriau yang baru saja selesai di Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Ya banyaklah. Rutin sebenarnya. Rutin, dan kita berorientasi bagaimana valuable-nya, kemudian sustainability-nya berkelanjutan. Jadi bukan hanya kegiatan rutin, tapi kita melakukan satu terobosan baru untuk melihat betapa pentingnya kita memandang perubahan di luar institusi kita sendiri sebagai sesuatu yang harus kita sikapi dengan baik. Ya, alhamdulillah luar biasa ya Ibu ya, capaian-capaian yang sudah mungkin dilalui di Fakultas Ekonomi dan Bisnis tentunya Ibu selaku dekan. Nah, tentunya kalau ditanya mungkin kalau ngomong-ngomong masalah pekerjaan tidak akan pernah habis-habisnya Ibu ya. Iya pasti. Iya, baik. Ibu mungkin juga bisa jelaskan kepada kami terkait dengan informasi terkait proses akreditasi internasional. Oh iya. Ya, boleh Ibu sedikit Ibu jelaskan kepada kami. Kita sebenarnya sudah melakukan proses itu sejak lama, karena akreditasi internasional itu bukan sesuatu yang ujuk-ujuk kita pilih dan kita lakukan untuk finalisasi prosesnya, tapi itu melalui satu jalan yang cukup lama ya, termasuk inisiasi awalnya bahkan sudah 7 tahun yang lalu di Fakultas Ekonomi itu sudah ada kelas bahasa Inggris. Nah, kelas bahasa Inggris itu memang akan kita cikal bakalkan menjadi kelas internasional karena regulasinya pastinya berbeda. Nah, sejak kelas bahasa Inggris itu ada, kita memang supaya bisa terjadi internasionalisasi, artinya bukan kita melakukan sesuatu yang tidak mungkin, tapi itu sesuatu yang memang sangat mungkin, sangat relevan karena posisi kita pun sebenarnya memiliki kedekatan dengan luar negeri yang sangat diuntungkan ya. Nah, untuk PIBA sendiri itu pilihan kita itu adalah akreditasi dari Jerman ya, di bawah AKAS sebenarnya. Jadi kita melakukan itu untuk men-trigger semuanya supaya kita sudah memiliki mindset bahwa kita memiliki kemampuan untuk internasionalisasi. Nah, proses akreditasi itu kita proses melalui kebijakan juga dari universitas, karena internasional itu di manage langsung oleh universitas, baik terutama di bawah akademik, dan itu subkan atau diberikan wewenangnya kepada LPPMP. Ya, LPPMP kan di bawah pusat akreditasinya. Nah, pengajuan itu sudah kita lakukan melalui kerja yang terstruktur sejak tahun 2023, di mana kita memiliki waktu lebih kurang setengah tahun untuk pendampingan. Jadi kita pendampingan yang memiliki ruang untuk kita memperbaiki semua parameter, bahkan memperkuat evidence. Nah, ketiga evidence itu harus kita perkuat. Tahun 2023 juga kami melakukan satu percepatan untuk bagaimana evidence internasional itu ada di Fakultas Ekonomi. Salah satu yang kita gesa waktu itu International Conference, walaupun masih online ya, karena itu RICEBA namanya. RICEBA 1 itu 2023. Kemudian kita juga langsung melakukan kebijakan untuk kerjasama internasionalisasi internasional. Beberapa dosen kita sebenarnya sebelum kita melakukan MOU dan MOA pertama di Fakultas Ekonomi itu sudah banyak kiprahnya di internasional. Bahkan tahun kemarin ada 5 dosen kita yang memperoleh award dari UATM. Sehingga gold medal pun kita dapat 4, 1 bronze waktu itu. Jadi saya termasuk salah satu yang dapat gold. Iya. Itu adalah untuk riset bersama kita dengan dengan dosen dari UATM.
Nah, itu kita matangkan melalui kolaborasi berkelanjutan sehingga kita bersepakat di tahun 2024 ini kita melakukan namanya joint research. Jadi International Research Collaboration, kalau di UKM itu disebut dengan matching fund research. Jadi kemudian satu lagi di ARI, YTM. Jadi ada 3 riset yang tahun kemarin kita sepakati dan tahun ini sudah ada di anggaran kita. Dan itu memang kita mengharuskan tim riset ini karena masih mandatori, belum kompetitif. Tahun depan kita akan mengarahkan kepada kompetitif. Nah, mandatori ini kita mengharuskan profesor yang sebagai ketuanya. Dan itu ya sampai saat ini berjalan insya Allah dengan lancar sehingga kita punya pendanaan yang sama antara Universitas Riau, Fakultas Ekonomi dengan YTM, di bawahnya ARI, kemudian dengan UKM dengan Fakultas Ekonomi dan Pengurusan. Jadi Fakultas Ekonomi dan Manajemen namanya kalau di sana. Jadi ada 3 riset yang sudah kita inisiasi. Kita juga melakukan beberapa kegiatan di bawah jurusan itu program studi jurusan terutama itu ada juga kolaborasi pengabdian masyarakat internasional. Jadi banyak hal sih yang harus kita kejar. Tapi bagi saya itu bukan berarti kita harus merasa tidak setara karena saya melihat juga di luar negeri pendidikan itu enggak pernah diseratakan juga, semua kampus dianggap memiliki kelebihan sehingga kita harusnya memang percaya diri, apalagi kita sangat diterima baik di negara jiran kita. Mudah-mudahan bisa kita luaskan lah ke tempat yang lain. Iya. Oke, baik Ibu. Nah, kalau kita mungkin berbicara terkait dengan akreditasi, kadang-kadang mungkin para pencinta pendidikan di luar sana, mereka sebelum memasukkan anaknya kuliah di Universitas Riau, khususnya Fakultas Ekonomi, mereka akan melihat dulu mungkin akreditasinya apa. Okay. Nah, sampai setakat ini kalau kita berbicara terkait akreditasi internasional di Fakultas Ekonomi dan Bisnis itu sudah berapa prodi ya, Bu? Atau jurusan mungkin yang sudah mendapatkan akreditasi internasional? Kalau internasional kita by proses. Jadi kita bulan Agustus nanti asesmen lapangan pertama kita dalam satu klaster. Jadi kita mengajukan 3 program studi S1 dulu untuk pertama untuk akreditasi internasional, yaitu untuk ilmu ekonomi, kalau di S1-nya namanya ekonomi pembangunan, kemudian manajemen dan akuntansi. Jadi untuk sekarang kita proses baru. Nanti bulan Agustus akan terjadi asesmen lapangan untuk akreditasi internasional. Kalau akreditasi lainnya kita untuk S1 semuanya A. Luar biasa. Itu artinya kan memang kita belum ke Lamemba, masih di Ban PT A-nya. Dan itu proses saja. Nanti kita karena kita di bawah Memba, itu artinya kita nanti dalam proses akan berpindah kepada Lamemba. Semoga dapat terus yang bagus. Baik, ya segala sesuatu yang diniatkan dengan baik dan dikerjakan dengan tulus ikhlas, insya Allah akan mendapatkan hasil yang baik. Nah, Ibu, ya baik, Ibu. Kemudian selain dari akreditasi, kami juga mau tahu terkait dengan penerapan MBKM dalam proses pembelajaran di Fakultas Ekonomi. Bisa Ibu mungkin sedikit jelaskan kepada kami? Baik, sebenarnya untuk MBKM kita semua sangat peduli dan menggesahkan supaya MBKM itu dilakukan di semua jenis karena ada banyak MBKM kan sebenarnya. Nah, yang di Fakultas Ekonomi tentu saja untuk flagship MBKM itu semua juga kita dorong mahasiswa kita untuk ikut. Sedangkan yang sekarang yang lebih concern itu sebenarnya kita juga berpikir bagaimana MBKM flagship itu menjadi MBKM mandiri, karena saya ingat amanahnya Menteri kemarin bahwa semua MBKM yang berasumsi dari yang berasal dari kementerian atau yang flagship kita kenal itu didorong untuk menjadi mandiri. Nah, salah satu cara kita untuk menginisiasi itu kita memang meluncurkan suatu program wirausaha mandiri, wirausaha merdeka mandiri namanya, yang full funded itu dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis dan akan kita lakukan di semester ganjil 2024-2025. Nanti bicara lain, nah itu cukup panjang menjelaskannya. Oke, baik Ibu, baik. Nah, baru-baru ini ada 8 mahasiswa Universitas Riau yang lulus dalam program Indonesian International Student Mobility Award. ISMA, ya Bu ya, di tahun 2024. Ya. Nah, di Fakultas Ekonomi kira-kira berapa orang yang sudah lolos ini, Ibu? Tahap pertama kita ada 3, kemudian nambah yang 1 lagi itu di tahap keduanya ya. Jadi totalnya ada 4 sebenarnya tahun 2024 ini. Kita punya mahasiswa yang lulusnya di Malaysia tuh di UM dan UKM. Kemudian ada 1 tuh di Jepang,
satu lagi di Rusia. Program ini setiap tahun atau bagaimana ya Ibu Dekan? Iya, di bawah PUI sebenarnya. Jadi Pusat Urusan Internasional itu di LPPMP memang memberikan ruang informasi dan menjembatani program ini. Sehingga semua mahasiswa kita memang kita sampaikan, terutama di kelas bahasa Inggris gitu kan. Kita kan punya kelas bahasa Inggris di semua program studi S1. Itu yang sebagian besar yang memproses untuk mengikuti kompetisi itu sebagian besar berasal dari kelas bahasa Inggris, sehingga saya melihat memang itu membuka peluang yang besar bagi mereka untuk bisa merasakan berkuliah gitu kan di luar negeri. Selain juga ekonomi juga punya fast track kok. Fast track itu yang kita sudah jalankan sejak 4 tahun yang lalu, itu hampir 3 tahun, ini tahun keempat, itu ke Minchi University di Taiwan. Itu cukup banyak juga mahasiswa kita yang fast track dari S1 ke Magister di sana dan sudah ada alumni. Oke, baik Ibu. Ibu Alfi, ini adalah informasi yang sangat luar biasa mungkin dari para pencinta pendidikan di luar sana ya, terkait dengan prestasi-prestasi mahasiswa yang barusan ini. Ya. Nah, kalau kami boleh tahu, apakah setiap mahasiswa boleh mengikuti program ISMA ini atau mungkin pada jurusan tertentu atau bagaimana Ibu? Semua boleh. Semuanya boleh. Artinya kita memberi ruang mahasiswa untuk berkompetisi. Jadi tidak ada batasan di kita. Tentu saja kita harus juga terus meningkatkan atmosfer bagaimana mereka merasa nyaman untuk mengikuti event-event kompetisi seperti ini. Saya rasa proses ini sudah terjadi, mungkin jumlahnya belum begitu banyak, bukan karena kita tidak banyak ikut sebenarnya, tapi memang peluang untuk lolosnya juga belum terlalu besar, dan alhamdulillah itu meningkat terus dari tahun ke tahun untuk Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Luar biasa. Baik Ibu, Ibu Alfi, dari sekian banyak prestasi yang sudah diraih oleh mahasiswa kita di Fakultas Ekonomi dan Bisnis, nah prestasi yang paling mungkin the best, yang memberikan mungkin sumbangan yang luar biasa di Fakultas Ekonomi itu apa Ibu? Wah, kalau itu saya nggak mau mendeskripsikan karena sangat sensitif nanti. Bagi kita semua prestasi apapun itu dari mahasiswa kita adalah kontribusi terbesar untuk kita. Luar biasa. Bagi saya proses itu bukan result, tapi pendidikan itu bukan hasil tapi proses. Jadi proses mereka berkompetisi itu memberikan soft skill luar biasa bagi mereka, sehingga kami selalu mengapresiasi sekecil apapun. Luar biasa, Cincik, tuan-tuan dan puan-puan dimanapun ada, ternyata dekan Fakultas Ekonomi yang satu ini luar biasa, mempunyai kejelian yang luar biasa dan mempunyai tekad yang luar biasa untuk memajukan Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Baik Ibu, untuk selanjutnya mungkin dari mahasiswa yang sudah tamat di Fakultas Ekonomi dan Bisnis ya, mereka Ibu sudah punya mungkin bukan ratusan lagi ya mungkin ya, alumni dari Fakultas Ekonomi. Nah, kira-kira setelah mereka tamat itu mungkin peluang mereka itu mungkin boleh Ibu sedikit ceritakan mungkin apakah mereka mungkin sudah bekerja di pemerintah atau bagaimana dan segala macamnya Ibu? Ya. Sepengetahuan saya itu kan terutama dalam data yang juga kita punya di Ikatan Alumni Fakultas Ekonomi dan Bisnis itu untuk alumni kita cukup berkiprah di Indonesia, bukan hanya di Riau sebenarnya. Mungkin bolehlah saya spill 1-2 ya supaya kita juga tahu siapa alumni Fakultas Ekonomi yang cukup berkiprah. Sebenarnya banyak sih sebenarnya setahu saya. Kalau di pemerintahan itu ya kalau kita bicara di level di sini juga banyak ya, Pak Sekda juga lulusan Fakultas Ekonomi kan, PLT Sekda kan Pak Indra. Kemudian juga salah satu ketua departemen OJK yang menangani industri keuangan non-bank juga alumni kita, itu salah satunya, saya tak usah sebut nama lah ya. Nanti kemudian juga pimpinan redaksi Tempo sekarang juga alumni manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Banyak sekali trainer-trainer nasional yang lulusan dari kita, termasuk di perusahaan-perusahaan BUMN itu cukup banyak banget sih sebenarnya. Tapi saya berharap begini ya. Kayaknya ada satu fenomena bahwa alumni ini ketika dia sudah dalam tanda petik merasa sukses baru percaya diri untuk bergabung di IKP. Sebenarnya nggak harus begitu. Jadi kita lihat masih ada pola gitu, alumni tahun pertama kedua tuh karena kalau kita belum ini, sebenarnya itu justru
harus kita jadikan satu ruang untuk membangun jaringan. Karena kalau jaringan alumni itu kan memang pasti variabelnya banyak, yang baru tamat, yang sudah ini. Artinya itu memang menjadi PR besar kita juga, bagaimana kontribusi alumni itu semakin kuat, terutama untuk memberikan ruang informasi, jaringan dan sebagainya. Bahkan mungkin hal-hal yang lebih spesifik pun bisa kita dapat dari kontribusi alumni kita. Nah, yang paling menarik sebenarnya itu saya sangat menghargai alumni karena pernah satu saat ini, satu kasus aja ya, kita tuh punya kendala untuk memperbaiki musola kita di Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Itu saya hanya menghubungi 2 orang alumni, itu selesai. Wah, luar biasa. Iya. Iya, itu dari mulai pengecatan, perbaikan atap, pengisian, semuanya itu mungkin dananya lebih dari 100 juta waktu itu saya pikir. Karena kita memperbaiki banyak hal, bahkan membangun ruang wudhu untuk perempuan ahwat. Dan itu kita sudah siapkan dengan kondisi yang bagus. Selesai, Pak. Oke, iya, luar biasa. Baik, Enci-enci, tuan-tuan dan puan-puan dimanapun Anda berada, ternyata tamatan dari alumni Fakultas Ekonomi dan Bisnis itu sudah luar biasa. Prestasinya luar biasa semasa kuliah, dan kemudian begitu tamat juga mereka punya andil di luar sana di bidang pekerjaan apapun, luar biasa. Ya, jadi Bapak Ibu, para pencinta pendidikan dimanapun Anda berada dan calon mahasiswa baru, jangan ragu untuk memasuki ke Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Riau. Jom masuk ke Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Riau. Nah, baik Ibu Alfi selaku dekan, mungkin sebelum kita menutup pertemuan kita pada hari ini, Ibu mungkin bisa memberikan sampaikan kepada kami apa harapan Ibu mungkin terkait dengan Ibu selaku dekan di Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Ibu. Baik, tadi saya tambah sedikit ya. Boleh. Itu alumni kita juga Pak Wan itu ngasihin kafe loh, hibah itu untuk Unri. Oh, iya. Bahkan ya. berpartisipasi dalam banyak kegiatan soft skill, itu free of charge. Oke, kalau sebagai dekan Fakultas Ekonomi saya apa tadi, menghimbau atau apa? Ya, menghimbau boleh. Menghimbau mungkin tidaklah menyampaikan sesuatu aja sebagai coach saya, bahwa menjadi dekan itu adalah satu proses juga yang harus saya hadapi dalam perjalanan hidup. Bagi saya itu bukan pekerjaan yang akan selesai begitu jabatan dekan itu selesai. Nah, bagi saya itu adalah satu proses yang diestafetkan, sehingga saat ini kita berusaha membuat suatu parameter dan atmosfer yang mendukung siapapun nanti untuk berprestasi bersama-sama di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Riau. Iya, luar biasa, Enci-enci, tuan-tuan dan puan-puan dimanapun Anda berada. Itulah tadi kami bersama Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis dalam acara Sembang Bersama Universitas Riau. Sebelum kita tutup, Ibu, kita ada salam kehormatan, salam kebanggaan dari Sebai. Baik, 1, 2, 3. Salam hormat untuk orang hebat. Terima kasih Ibu sudah hadir bersama kami dalam acara Sembang Bersama Universitas Riau. Sukses selalu, sehat selalu, dan dimudahkan segala urusan, khususnya selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis.